Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya kita semua sehat-sehat saja dan tetap semangat, dan dimanapun kita berada, yuk semangat untuk melayani Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Kasih-Nya itu tidak dapat terselami dengan akal dan pikiran kita. Ada sebuah panggilan yang Tuhan mau serukan kepada kita dan memberikan sebuah rasa sensitif di dalam hati kita untuk mari sungguh-sungguh untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang karena Dia memanggil kita untuk berjalan di dalam track-Nya Dia, untuk berjalan di dalam kehendak-Nya Dia. Saya mau bacakan satu ayat di dalam kitab Sakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka begini firman Tuhan. Kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kecenderungan kehidupan manusia seringkali menjauh daripada Tuhan. Seringkali ketika dalam masalah, kita datang menghampiri Tuhan. Minta belas kasihan, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan buka jalan. Minta Tuhan tunjukkan jalan-jalan kepada kita. Saat Tuhan menunjukkan jalan, saat Tuhan membuka jalan, saat Tuhan mulai membuka pintu bagi kita, kita mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Sedikit demi sedikit kita mulai merasa mapan, sedikit demi sedikit kita mulai belajar, waduh saya bisa, saya mampu. Dan kita mulai menjadikan Tuhan, kita naruh di nomor 2, nomor 3. Prioritasnya yang pertama adalah kita, keakuan kita. Akhirnya tadinya kita meminta pertolongan Tuhan, sekarang pemikiran kita yang mengendalikan kita. Untuk bergantung kepada berkat, bergantung kepada sesama manusia, bergantung kepada orang yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Di saat yang sama Tuhan menilai dan Tuhan melihat ini adalah sebuah kekalahan yang besar yang tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semampunya kita di dalam kehidupan ini, entah itu sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang yang mungkin bekerja di luar dan memiliki jabatan yang tinggi sebagai pemimpin dalam satu perusahaan. Kita mungkin sebagai seorang mahasiswa yang dipercayakan untuk menjadi wakilnya dosen, asistennya dosen. Mungkin kita menjadi ketua kelas saat kita berada di kelas menengah, SMA, atau di SMP kita menjadi ketua kelas, kita mendapat dukungan dari guru-guru yang ada. Semakin besar kepala kita karena kepercayaan yang diberikan itu. Kita belajar memakai logika kita. Kita belajar untuk menempatkan Tuhan di nomor sekian. Padahal yang seharusnya kita menempatkan Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kita bertanya dulu sama Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang kita gak bertanya lagi sama Tuhan. Kita tidak menjadikan Dia nomor 1 dalam hidup kita. Tapi kita menjadikan pikiran kita, pengetahuan kita, pola berpikir kita yang sudah modern ini. Dan menempatkan Tuhan di posisi paling belakang.
Ini pesan yang Tuhan mau katakan kepada kita, kembalilah kepadaku. Inilah masalah yang terjadi dengan orang Israel, di mana generasi yang hidup di masa sesudah pembuangan, Allah mengingatkan mereka agar jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang dahulu. Berulang kali mereka dipanggil untuk bertobat dan menerima pengampunan lewat para nabi-nabi yang Tuhan utus. Yang Tuhan utus kepada mereka. Namun semakin mereka dinasihatin, justru semakin mereka menjauh. Bahkan mereka melupakan nasihat itu. Bahkan para nabi-nabi itu dibunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat sebuah nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Kembalilah kepadaku, karena aku akan kembali kepadamu untuk memulihkan kehidupan. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, masalah, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini, kalau engkau sudah diketuk hatinya oleh Tuhan lewat firman Tuhan, entah lewat tayangan ini, atau saudara nonton YouTube, atau saudara lewat gembala saudara, jangan keraskan hati. Kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan berkat yang besar bagi hidup. Anak-anak muda, prioritaskan Tuhan. Tuhan telah merancangkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang diberkati atas hidupmu. Karena itu jangan mengandalkan logikamu saat segala keputusan yang engkau harus ambil. Belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan. Belajarlah untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak minta duit kok untuk engkau kembali kepada Dia. Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan tidak minta mobilmu yang mewah. Tuhan tidak minta makanan daripadamu. Dia hanya minta untuk engkau buka hati untuk kembali kepada Dia. Sebab ketika engkau kembali kepada Dia, sama seperti anak yang bungsu kembali kepada papanya. Sebelum dia dekat dengan rumah papanya, papanya sudah melihat dia dan berlari mencari dia, berlari untuk menemukan dia, memeluk dia. Padahal dia lagi bau babi, lagi baunya lagi nggak sedap. Demikian Bapamu di surga. Dia membuka tangan untuk menantikan saudara kembali kepada Dia. Jangan buang-buang waktu. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Tetapi ambil kesempatan ini untuk kita kembali, sehingga kita bisa menerima yang namanya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan sanggup untuk pulihkan. Dan Tuhan mau untuk memulihkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Share bagi semua orang yang menerima berkat ketika saudara share kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.